Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, teman-teman, sebagai generasi muda, tentunya kita harus berpikir dan bertindak. Mengingat mengenai pandemi pada saat ini memang belum usai, dan kenaikan angka COVID-19 di Indonesia pun masih sangat tinggi. Maka dengan ini kita sebagai generasi muda harus bergerak dan harus terjun. Ini misi kita bersama. Mengingat ini adalah sebuah transisi budaya dari budaya lama ke budaya baru. Mengapa demikian? Dahulu kita berpergian tanpa menggunakan masker, itu adalah suatu hal yang wajar. Dan saat ini itu adalah suatu kewajiban menggunakan masker saat berpergian. Dan inilah yang dinamakan kebudayaan. Dan mengingat sebuah budaya untuk diterapkan di masyarakat itu memang membutuhkan waktu yang sangat panjang dan membutuhkan sebuah pengontrolan dari kita bersama. Kita harus mengawal ini sebagai generasi muda. Maka dengan ini harapannya kita sebagai generasi muda dan semua kalangan, baik anak-anak, pemuda dan kalangan tua, kita dapat sama-sama bersinergi untuk menerapkan budaya baru ini. Tujuannya apa budaya baru ini? Untuk kita bersama. Karena budaya baru ini mengacu kepada sebuah kesehatan, menjaga diri dari paparan virus COVID-19. Mulai dari memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Itu adalah suatu budaya baru, dan ini harus kita kawal bersama untuk menekan angka kenaikan COVID-19 di Indonesia. Maka dengan ini, untuk menerapkan budaya baru memang perlu waktu, perlu proses panjang. Maka dengan ini harapan kita bersama, kita dapat menjaga dan dapat mengawal penerapan budaya baru ini di kalangan masyarakat. Dan ada 3 bidang yang sangat urgensi terdampak pada pandemi saat ini, yaitu mengenai bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan bidang kesehatan. Oke, sebagai contoh di bidang pendidikan, pada anak-anak sekolah, ini yang menjadi urgensi kita bersama. Mereka dirumahkan belajar secara online, lalu kemampuan mereka untuk berinteraksi secara sosial akan terhambat pula, dan ini akan mempengaruhi perkembangan mental bagi anak-anak. Maka dengan ini saya katakan ini adalah urgensi bagi masyarakat Indonesia untuk melawan atau mencari solusi dari hal tersebut. Maka dengan ini harapannya di bidang pendidikan, anak-anak dapat sama-sama kita berdayakan, cari solusi-solusi yang terbaik. Mungkin di sektor anak-anak tinggal ada sebuah program bimbingan belajar secara berkelompok. Maka dengan ini anak-anak dapat berinteraksi dan secara mental mereka pun dapat berkembang. Itu meminimalisir ya yang namanya kejenuhan anak-anak belajar di rumah, karena dengan berinteraksi kepada masyarakat dan interaksi kepada teman-temannya akan menumbuhkan perkembangan mental dan sebagainya. Kemudian di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, oke, kita semua tahu banyak terdampak sekali mulai dari bidang ekonomi dan kesehatan. Maka dengan ini harapan kita bersama ke depan sama-sama bersinergi dari semua kalangan dan mengesampingkan kepentingan pribadi, karena saat ini yang harus kita lakukan adalah kepentingan bersama untuk Indonesia yang terbebas dari COVID-19. Maka dari itu harapan kita bersama, mari kita saling merangkul, saling mengingatkan dan saling menjaga, karena kita satu, kita Indonesia. Oke, mengenai hal tersebut, terima kasih. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kita bersama, dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.